Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series The Terror Season 3 Devil in Silver. Walau ini season ketiga, tapi kamu nggak perlu nonton season sebelumnya dulu karena cerita tiap seasonnya berbeda. Di season ketiga ini menjelaskan tentang seorang pria yang harusnya dipenjara namun malah dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun di rumah sakit jiwa ini ada seorang pasien yang sangat berbahaya di balik ruangan berpintu silver. Tak ada yang pernah melihatnya, namun semua orang takut padanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal series kita akan melihat sebuah rumah sakit jiwa bernama New Hyde. Walau ini rumah sakit jiwa, namun terlihat kalau bangunannya sudah kumuh. Di dalam ada seorang perawat bernama Josephine yang terlihat panik kemudian memeriksa sebuah ruangan. Ternyata ada salah satu pasien yang meninggal. Walau tidak diperlihatkan, namun kondisinya sangat brutal, hampir terbelah dua. Manajer perawat yang bernama Miss Chris datang. Ia meminta perawat pria yang bernama Scotch untuk tidak memberitahu pasien lain karena mereka pasti akan panik. Karena badannya hampir terbelah, bahkan mengeluarkannya keluar ruangan pun masih harus disatukan kembali. Walau ini mengerikan, namun Scotch dan Miss Chris tidak terlihat terkejut yang artinya ini bukan pertama kalinya. Keesokan harinya, Scotch dan Josephine membersihkan kamar pasien sebelumnya. Karena rumah sakit sangat miskin, mereka hanya membalikan kasur agar noda darah tidak terlihat. Tak lama kemudian, kamar sudah bersih dan siap digunakan jika ada pasien baru. Di tempat lain, kita akan melihat seorang pria bernama Pepper. Pepper mengajari anaknya bermain drum dengan drum custom. Pepper adalah seorang drummer dan ia ingin mengajari anaknya bermain drum. Kekasih Pepper bernama Marisol melarang Pepper untuk membeli drum set karena kondisi keuangan mereka yang sedang tidak baik. Pepper bekerja sebagai petugas pindahan rumah. Ia bekerja seperti biasa membereskan rumah. Saat beristirahat, perhatiannya selalu tertuju pada drum set untuk anaknya. Harganya $4.000 dan Pepper terus memikirkannya. Namun pada akhirnya, ia memilih untuk membelinya tanpa memberitahu Marisol lebih dulu. Waktu berlalu, Pepper selesai bekerja dan menelpon Marisol. Pepper memberitahu Marisol kalau ia sudah membeli drum set. Marisol marah karena Pepper membeli tanpa memberitahunya. Di saat yang sama, Pepper melihat sebuah surat di mobilnya. Isi surat ini adalah ternyata Pepper memiliki anak dan ibu dari anaknya meninggal. Pepper diberi nomornya karena ia ingin bicara. Di saat yang sama, Pepper mendengar kalau Marisol berbicara dengan seseorang dan terdengar khawatir. Pepper menjadi cemas sehingga ia pergi ke sekolah anaknya. Ternyata mantan suami Marisol datang tanpa diundang. Pepper yang marah langsung mendorongnya bahkan memukulinya berkali-kali. Di saat yang sama ada polisi yang menghentikannya, namun Pepper yang dipenuhi amarah malah memukuli mereka. Hal ini membuat Pepper ditangkap polisi dan dibawa pergi. Waktu berlalu, malam pun tiba. Pepper muak karena Marisol sering melaporkan mantan suaminya pada polisi, namun polisi tak melakukan apapun. Seharusnya Pepper dibawa ke kantor polisi. Polisi di depan sebut saja namanya Jack. Jack tidak ingin mengurus berkas karena ingin pulang. Sementara polisi pria di belakang sebut saja namanya Bill bersedia mengerjakan berkasnya. Sementara poluan ini sebut saja namanya Catherine bisa ikut kemana saja. Jack tidak suka jika Bill mengerjakan sendiri sementara Jack dan Catherine pulang karena malah akan membuat mereka terlihat buruk. Jack memiliki ide. Bukannya dibawa ke kantor polisi, Pepper malah dibawa ke rumah sakit jiwa New Hyde. Bill dan Catherine pikir ini ide buruk. Jack menjelaskan kalau Pepper menyerang polisi dan itu adalah pelanggaran berat. Jika dibawa ke rumah sakit, Pepper tidak akan memiliki catatan kejahatan. Mereka memasukinya dan disambut kepala rumah sakit bernama Dr. Anan. Anan melakukan pemeriksaan pada Pepper. Josephine memberitahu Miss Chris kalau ada pasien baru. It's only a day since we lost Mr. Brompton. Ia pikir aneh kemarin baru ada pasien yang meninggal dan sekarang sudah ada penggantinya. Kembali ke tempat Pepper. Anan bertanya kenapa Pepper dibawa ke sini. Why do you think you're here, Pepper? Sebelum Pepper menjawab, ia mendengar suara aneh dari loteng. Sepertinya hanya Pepper yang bisa mendengarnya. Pepper memberitahu Anan kalau ia hanya melindungi kekasih dan anaknya. Namun Jack berkata kalau Pepper menyerang 3 polisi. Pepper menjawab kalau mereka tidak memberitahu kalau mereka polisi. Selain itu, yang ia hajar adalah mantan suami Marisol yang abusive. Harusnya yang ditangkap polisi adalah mantan suami Marisol. Pepper kembali mendengar suara aneh di loteng namun hanya ia yang bisa mendengarnya. Kemudian Jack, Bill, dan Catherine pergi. Dari mereka bertiga terlihat hanya Bill yang tidak suka Pepper di sini namun ia juga tetap pergi.
Kini Pepper sudah dipastikan akan dirawat di sini. Anan menjelaskan kalau Pepper harus tetap tenang. Pepper akan dikategorikan sebagai pasien sementara dan akan di sini selama 72 jam. Jika Pepper bersikap baik, ia bisa keluar rumah sakit di hari Senin. Pepper menurut kemudian dibawa menemui wanita bernama Dory. Dory adalah pasien terlama rumah sakit. Anan meminta Dory untuk mengantar Pepper. This was no accident. You were summoned. Dory berkata kalau ini bukan kecelakaan karena Pepper dipanggil. Tentunya Pepper menganggap Dory tidak waras sehingga tidak menganggapnya serius. Dory menjelaskan awalnya ia ke sini untuk sementara namun pada akhirnya sekarang ia masih di sini. Pepper melihat ada sebuah pintu berwarna silver yang berbeda dari ruangan lain. Pepper bertanya apa itu namun Dory menjawab kalau nantinya juga Pepper akan tahu. Kemudian Miss Chris memberi Pepper obat yang harus ia minum. Pepper tidak ingin meminumnya. Miss Chris menjelaskan kalau syarat agar Pepper bisa dibebaskan hari Senin, Pepper harus meminum obat setiap hari hingga hari Minggu. Satu-satunya cara agar Pepper bisa pulang adalah mengikuti perkataan dokter. Tak punya pilihan lain, Pepper meminumnya. Obat ini sangat kuat, bahkan tak butuh waktu lama hingga membuat Pepper sangat lemas dan jatuh. Ia melihat di bawah kursi ada banyak kunci. Ini adalah kunci milik Josephine yang baru ia hilangkan. Pepper ingin membawanya, namun ia melihat kunci itu ditarik ke dalam dinding. Pepper pikir mungkin ini hanya halusinasi. Kemudian Miss Chris membantu Pepper ke kamarnya. Di lantai terlihat ada bagian loteng yang jatuh. Dan kamar yang akan Pepper tinggali adalah kamar pasien yang mati di awal series. Walau Pepper lemas, namun ia tak bisa tidur. Ia sadar kalau loteng tepat di atasnya bolong. Selama di sini, ia mendengar ada suara aneh di loteng sehingga membuatnya waspada. Pepper bisa merasa kalau ada seseorang di sampingnya. Ternyata itu adalah hantu pasien sebelumnya yang dipenuhi darah. Dia tepat di depan Pepper, namun Pepper tak bisa bergerak. Hantu berkata kalau Pepper dipanggil ke sini, namun pertanyaannya siapa yang memanggilnya ke sini. Kemudian semua itu menghilang. Di pagi hari, Pepper terbangun. Ia bertemu pasien lain bernama Coffee yang ingin meminjam uang 25 sen. Ternyata Pepper tidak tinggal sendirian di sini karena Coffee adalah teman kamarnya. Di saat yang sama, Scotch datang. Ia meminta Coffee dan Pepper untuk mengikuti sesi grup. Kemudian Pepper pergi ke ruangan lain. Yang memimpin sesi bernama Dr. Badger dan ini adalah book club. Pepper memberitahu Dr. Badger kalau semalam ia melihat hantu yang menakutkan. Pepper juga sering mendengar suara aneh di loteng. Dr. Badger pikir mungkin itu hanya tikus. Pepper sadar kalau ia terdengar gila. Dr. Badger menyarankan Pepper untuk duduk saja menikmati hari. Look, he thinks this is the classroom. Pepper mengangkat tangan karena ingin bertanya tapi malah ditertawakan. Pepper bertanya apa ia bisa menelepon namun Dr. Badger mengabaikannya. Tiba-tiba ada seseorang yang jatuh dari loteng. Semua orang panik namun orang itu masih hidup. Ia adalah hantu yang sebelumnya Pepper lihat. Hal ini membuat Pepper berteriak ketakutan. Namun ternyata semua itu hanyalah halusinasi. Tentunya sekarang Pepper semakin terlihat seperti orang gila. Dr. Badger memanggil perawat. Pepper memohon kalau ia tak bisa bertahan sampai Senin. Dr. Badger menjawab kalau sekarang hari Selasa yang artinya Pepper tidur selama 4 hari. Mendengar ini, Pepper langsung menyerang Anan karena Anan membuatnya pingsan selama 4 hari. Pepper terlihat mengamuk dan berbahaya. Ternyata Jack, Bill, dan Catherine juga ada di sini dan mereka memegangi Pepper yang lalu kembali dibius. Waktu berlalu, Jack, Bill, dan Catherine ke sini untuk menemui Anan. Jack dan Catherine berkata kalau mereka baru saja menyelamatkan Anan. Sementara Bill masih merasa bersalah karena membiarkan Pepper di sini. Jack ke sini bertanya kenapa Anan masih belum membebaskan Pepper. Anan menjawab kalau Pepper tidak meminum obat yang ia anjurkan. Bill menjawab bagaimana Pepper bisa meminum obat kalau ia dibuat tidur seharian. Anan berkata kalau rumah sakit ini adalah satu-satunya di sekitar sini. Sepertinya ada batasan pasien minimal sehingga Anan ingin merawat pasien sebanyak mungkin agar rumah sakit tidak ditutup dan itulah kenapa Pepper sulit keluar. Kini Anan memiliki alasan kuat untuk menahan Pepper lebih lama. Pepper tidak meminum obat dan juga menyerang staf. Anan akan memperpanjang tahanan Pepper setidaknya sampai 2 minggu. Jack tidak ingin disalahkan. Ia pikir mungkin membawa Pepper ke sini tepat karena mungkin Pepper memang memiliki masalah temperamen. Namun Bill pikir kalau ini salah. Mereka harusnya menyelamatkan orang namun ia merasa Anan hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Ia pergi lebih dulu dan terlihat kalau pintu silver selalu tertutup. Sementara di ruangan, Catherine bertanya foto siapa di dinding. Anan menjelaskan kalau itu adalah Dr. Walter dan ia adalah orang yang membangun tempat ini.
Tak lama kemudian, Catherine pergi sehingga tinggal Jack dan Annan di sini. Jack menjelaskan semakin lama Pepper ditahan, semakin besar masalah yang akan tercipta. Pasti akan ada orang yang mencarinya, namun Annan menjawab kalau tidak ada orang di sini yang dicari. Di tempat lain, Pepper sudah tersadar di kamarnya. Pepper berkata mungkin ia memang harusnya di sini karena melihat hal aneh. Coffee berkata kalau tempat ini bisa membuat mereka kehilangan jiwa mereka. Pepper menjelaskan kalau ia melihat hantu seorang pria besar dengan leher yang hancur. Coffee menjelaskan kalau orang itu adalah orang sebelum Pepper dan ia adalah teman Coffee. Pepper bertanya apa sebenarnya tempat ini. Coffee balik bertanya mana yang lebih awal, telur atau ayam. Apakah hal buruk terjadi karena tempatnya jahat? Atau banyak hal buruk terjadi sehingga membuat tempatnya menjadi jahat? Coffee tidak tahu jawaban yang tepat, namun dia tahu kalau ada yang salah dengan tempat ini. Ia menunjukkan luka cakaran di tangannya. Coffee merasa kalau mereka bukan pasien melainkan persediaan. Di sini ada sesuatu yang memakan jiwa mereka. Pepper berkata kalau sebelumnya ia melihat ada kunci staf. Ia mungkin tahu di mana lokasinya. Mungkin jika memiliki kunci, mereka bisa kabur. Sementara itu, Bill yang keluar ruangan lebih dulu masih di dalam rumah sakit. Ia mengikuti garis merah namun tak bisa menemukan jalan keluar dan malah tersesat. Bill bisa merasakan kalau ada yang salah dengan tempat ini. Ia melihat seorang dokter sehingga mengejarnya. Bill mengejarnya namun ia malah sampai di ruangan yang semakin berbeda. Ia tak menemukan siapa-siapa sehingga tak punya pilihan lain selain terus berjalan. Are you lost? Seorang dokter bertanya apa Bill tersesat. Bill meminta ditunjukkan jalan keluar. Ternyata dokter di depan Bill adalah Dr. Walter, pendiri rumah sakit. Mata Dr. Walter berubah menakutkan. Bill menodong dengan pistol karena ia sangat takut. Semua ini hanya ilusi karena sebenarnya Bill sendirian. Sesuatu mempengaruhi Bill dan membuatnya menembak kepalanya sendiri. Di tempat lain, Miss Chris memberitahu Pepper kalau ia akan ditahan di sini selama 2 minggu. Tentunya Pepper menolak karena ia tak bisa hanya tinggal di sini. Miss Chris menjelaskan kalau Pepper seharusnya hanya di sini selama 3 hari, namun karena Pepper membuat masalah, masa tahanannya diperpanjang. Sementara itu, Coffee menelepon seseorang untuk mencari bantuan. Namun yang ia telepon hanyalah tim sukses pemilu yang tidak peduli perkataannya. Setelah telepon berakhir, tiba-tiba telepon berbunyi, kemudian ia mengangkatnya. I like the new man. Make sure he stays. Seorang pria berkata kalau ia menyukai Pepper dan mengancam Coffee untuk membuat Pepper tetap di sini atau dia akan dibunuh. Coffee pikir kalau orang yang meneleponnya adalah orang di balik ruangan berpintu silver. Kemudian Coffee kembali ke kamar. Ia melihat Pepper yang sedang gelisah. Ia ingin mengamuk namun itu hanya akan membuat keadaan memburuk. Kemudian Pepper keluar kamar untuk memeriksa kunci yang ia lihat. Pepper ingin memeriksa di bawah kursi sementara Coffee akan mengalihkan perhatian Josephine. Pepper memeriksa lubang ventilasi di bawah kursi namun ia tak menemukan apapun. Di saat yang sama, Scotch datang sehingga Pepper harus berhenti mencari. Pepper dan Coffee pindah ke ruang makan karena sekarang saatnya sarapan. Coffee pikir keluar rumah sakit mustahil. Rencana Coffee malah sebaliknya, yaitu membuat orang luar datang untuk melihat keadaan mereka dan membantu. Coffee berkata kalau Pepper tidak akan menemukan kunci itu karena New Hyde tidak akan membiarkan Pepper pergi. Coffee pikir Pepper di sini bukan kebetulan atau kesalahan. Harusnya Pepper hanya ditahan 3 hari namun sekarang berubah menjadi 2 minggu. Pepper punya keluarga namun tak ada yang mengunjunginya. Pepper berkata kalau ia akan keluar dari rumah sakit bagaimanapun caranya. Tiba-tiba ada seekor tikus yang jatuh dari loteng ke meja Pepper. Pepper tidak takut dengan tikus dan langsung membunuhnya. Bukannya menjadi pahlawan, namun sekarang orang-orang memandang Pepper sebagai orang gila yang kasar. Kemudian Miss Chris meminta Josephine untuk membersihkan bekas darah. Josephine tidak bisa membuka ruang peralatan karena kuncinya hilang. Coffee mendengar kalau rumah sakit tidak ada niatan untuk mengganti kunci. Kemudian Coffee menemui Pepper yang sedang mencuci sepatunya. Coffee memberitahu kalau penghuni sebelumnya juga mencoba keluar rumah sakit namun pada akhirnya meninggal dunia. Coffee memberitahu kalau kunci rumah sakit tidak akan diganti. Artinya jika Pepper bisa menemukan kunci itu, ia bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Kemudian Pepper dan Coffee ke tempat pembagian obat. Pepper melihat Scott sedang mengganti lampu di dekat pintu silver. Pepper bertanya apa di sana, namun Coffee tidak mau menjawabnya. Kemudian Pepper kembali meminum obat. Hari ini adalah hari kunjungan. Jika ada keluarga yang ingin berkunjung, sekarang adalah waktunya. Tak lama kemudian obat yang diminum Pepper bereaksi dan membuatnya lemas. Pepper bisa melihat banyak pengunjung yang datang dan ternyata Marisol juga menemuinya. Kondisi Pepper buruk sehingga bertanya apa Marisol bisa mengeluarkannya.
Marisol tidak memiliki kekuatan apapun dan ia di sini hanya untuk berkunjung. Pepper meminta maaf karena membeli drum set tanpa membicarakannya dulu dengan Marisol. Marisol menjawab kalau drum set itu sudah tiba di rumah. Namun mantan suami Marisol menghancurkannya sebagai pengganti kalau ia tak akan menuntut Pepper karena menyerangnya. Dengan Pepper yang ada di sini, tentunya Marisol takut tidak bisa membayar sewa rumah. Apalagi Pepper menghabiskan uang tabungan mereka untuk membeli drum. Marisol juga memberitahu kalau ada yang datang ke rumah. Ternyata Marisol tidak tahu kalau Pepper memiliki anak bernama Anthony. Pepper tidak bisa bereaksi apa-apa dan di saat yang sama waktu kunjungan berakhir. Sebelum pergi, Marisol berkata kalau ia memberitahu Anthony kalau Pepper sekarang di sini. Pepper tak ingin Anthony melihatnya dengan kondisinya sekarang. Pepper tidak ingin Marisol pergi sehingga mengejarnya. Tanpa sengaja, Pepper menyenggol seorang wanita tua hingga jatuh. Lalu pasien lain bernama Lucy langsung mentekel dan memukuli Pepper. Wanita yang disenggol Pepper ternyata adalah nenek Lucy. Pepper dianggap membuat kerusuhan sehingga ia kembali dibius. Waktu berlalu, Pepper tersadar di kamarnya dengan keadaan terikat. Tak hanya itu, mulut Pepper juga ditutup agar ia tak bisa berteriak. Perhatian Pepper tertuju pada loteng yang bolong. Ia melihat ada tangan yang muncul dari sana. Ada tangan panjang yang mendekatinya sementara ia tak bisa kabur atau berteriak. Kemudian perut Pepper ditarik. Sementara itu, perlakuan pada Pepper dan Lucy berbeda. Lucy dibiarkan bermain basket sementara Pepper diikat padahal Lucy yang menyerangnya. The punishment for attacking another patient is to play ball. Miss Chris berkata jika Scotch memanjakan Lucy, maka besok ia akan mulai menyerang staf. Scotch tahu kalau ada yang salah dengan tempat ini, namun mereka seolah menutup mata. Kemudian Lucy menemui Coffee. Ia memberi beberapa koin untuk Coffee yang sering menelepon mencari bantuan. Waktu berlalu, Scotch ke tempat Pepper lalu membuka penutup mulutnya. Scotch berkata kalau ia hanya akan bekerja di sini selama 4 bulan lagi. Setelah ia lulus kuliah, ia akan berhenti bekerja di sini dan mencari pekerjaan lain. Kemudian Scotch membebaskan Pepper. Scotch menjelaskan kalau pekerjaan barunya nanti akan diberi bayaran mahal dan itulah kenapa ia bertahan bekerja di sini. Scotch menyarankan Pepper untuk melakukan hal yang sama karena ia sudah berada di sini. Pepper pikir tangan panjang yang ia lihat sebelumnya adalah ilusi. Namun saat melihat perutnya, ia melihat ada bekas luka dan seluruh tubuhnya sakit. Keesokan harinya, semua pasien mengikuti book club Dr. Badger karena ini adalah kewajiban. Saat diperhatikan, Pepper sadar kalau semua orang memiliki luka aneh di bagian tubuh yang berbeda. Kemudian Lucy mendekatinya. Pepper meminta maaf karena mendorong nenek Lucy namun ia tak sengaja melakukannya. Don't let this place break you. That's what it's trying to do. Lucy memberi saran jangan biarkan tempat ini merusakmu karena itu yang dilakukan tempat ini. Kemudian Pepper melihat-lihat rumah sakit. Perhatiannya tertuju pada foto Dr. Walter. Dory memberitahu kalau Walter adalah orang yang membuat peraturan di sini. Pepper memberitahu kalau saat ia diikat ada tangan panjang yang meraihnya. Kemudian Dory menunjukkan kalau ternyata orang yang menemukan kunci Josephine adalah Dory. Pepper menunjukkan luka di perutnya. Melihat luka ini artinya tangan panjang yang ia lihat sebelumnya bukanlah ilusi. Dory yakin kalau staf akan berkata kalau Pepper melakukan ini pada dirinya sendiri walau Pepper diikat. Kemudian Pepper mengikuti Dory. Dengan kunci Josephine, Dory tak berniat untuk kabur. Ia menggunakannya untuk masuk ke ruang persediaan untuk mencuri makanan. Di saat yang sama, Coffee menemukan mereka. Coffee dan Dory tidak ingin melarikan diri walau memiliki kunci karena yakin kalau tempat ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Pepper masih tidak ingin menyerah dan ia akan pergi. Pepper bertanya apa maksud Dory berkata kalau ada lebih dari satu jalan untuk kabur. Dory menjelaskan ada satu jalan mudah dan ada satu jalan yang sangat menyakitkan. Pepper bisa membawa kunci sekarang. Dory menjelaskan kalau kunci ini milik Josephine. Semua kunci di rumah sakit akan diganti dan yang membayarnya adalah Josephine. Hal ini membuat gaji Josephine berkurang padahal ia mengirimnya pada keluarganya di Filipina. Josephine tidak akan dihukum jika kunci ini dikembalikan. Pepper punya pilihan apakah ia ingin membantu Josephine atau tidak. Pepper tidak peduli dan memutuskan untuk kabur sehingga membawa kunci Josephine. Pepper di kamarnya bersiap kabur. Namun Coffee melihat sesuatu yang menakutkan. Ia menutup mata sambil berdoa. Sementara Pepper diserang makhluk besar hingga tak berdaya. Coffee hanya bisa melihat Pepper dihajar. Tak lama kemudian Miss Chris dan Scotch datang namun yang menyerang Pepper menghilang. Selain itu, Scotch juga membawa kunci Josephine sehingga rencana Pepper kabur gagal lagi. Setelah Pepper diobati, Miss Chris dan Scotch memasukkan penghuni pintu Silver kembali ke ruangannya. Sepertinya orang yang menyerang Pepper adalah orang ini. Waktu berlalu, Pepper panik setelah dipukuli. Josephine memeriksanya. Yang Josephine dengar, Pepper ketahuan mencuri kunci.
Pepper marah sehingga memukuli dirinya sendiri. Pepper berkata kalau Josephine pasti tahu kalau itu bohong. Josephine di sini untuk memeriksa luka Pepper dan mengobatinya. Josephine melihat noda darah dan sebuah koin di lantai. Setelah Josephine pergi, Pepper membawa koin itu. Di koin itu ada gambar banteng. Pepper melihat kalau yang menyerangnya adalah monster dengan bentuk seperti banteng. Tak lama kemudian, Coffee ke kamar. Coffee berkata kalau Pepper ketahuan mencuri kunci sehingga Pepper menyakiti dirinya sendiri. Coffee kesini mencari koin yang sekarang dipegang Pepper. Pepper tahu kalau ada yang disembunyikan di sini dan orang sebelumnya juga dibunuh oleh monster ini. Coffee menjawab kalau tidak ada yang bisa mengontrolnya. Dengan kursi roda, Pepper dibawa ke dekat pintu Silver. Coffee menjelaskan kalau ada orang jahat yang tinggal di balik pintu Silver. Dan Coffee pikir kalau ia adalah iblis. Yang menyerang Pepper adalah iblis itu dan ia akan terus menyerang sampai Pepper mati atau menjadi penurut. Pepper pikir kalau ia tahu pada siapa harus meminta tolong. Coffee memberitahu kalau iblis ini ingin Pepper tetap di sini sehingga tidak akan melepaskan Pepper begitu saja. Kemudian Pepper menggunakan telepon umum. Ingat, sebelumnya Pepper menerima surat dari anaknya Anthony. Pepper mengiriminya pesan suara untuk meminta pertolongan. Kemudian Dr. Badger membawa Pepper ke ruang book club. Semua orang tahu apa yang terjadi pada Pepper, namun mereka mengabaikannya. Almost everybody in here has been through it. Dory menjelaskan kalau hampir semua orang pernah mengalami hal yang sama. Pepper bertanya siapa yang menyerangnya. Dory menjawab kalau dulunya ia adalah orang yang baik. Pepper muak dan bertanya siapa yang berada di ruang pintu Silver. Dory tidak ingin menyebut namanya karena nama memiliki kekuatan. Dr. Badger bertanya apa yang Pepper lihat. Pepper ingin menjawabnya, namun di saat yang sama Dr. Annan datang dan Dory meminta Pepper diam. Begitu Annan masuk, vibe-nya langsung berubah seolah semua orang takut padanya. Setelah Annan keluar ruangan, Miss Chris ingin membicarakan tentang apa yang terjadi pada Pepper. Annan tak menjawabnya dan mengusulkan untuk ke restoran minggu ini agar para pasien tidak gelisah. Selain itu, Annan juga akan meningkatkan dosis obat untuk para pasien. Para pasien tidak memiliki kesempatan untuk menolak obat. Karena Miss Chris tidak fokus, Pepper memanfaatkannya untuk tidak meminum obat. Pepper menunjukkannya pada Coffee dan Dory karena ada obat baru yang diberikan. Bukan hanya melihat, namun Dory malah meminumnya. Coffee menjelaskan kalau itu adalah obat keras untuk kejang-kejang atau insomnia. Obat ini untuk merusak ingatan seseorang. Mereka juga tahu kalau di hari Rabu mereka akan keluar rumah sakit untuk makan di restoran. Ini adalah cara rumah sakit agar pasien melupakan apa yang terjadi pada Pepper. Pepper melihat orang-orang memiliki luka yang artinya ia bukan satu-satunya. Dory memberitahu kalau orang itu tidak mau melakukannya tapi karena Dr. Walter membuatnya melakukan itu. Dory menjelaskan kalau orang di balik pintu Silver adalah satu-satunya pasien lama di sini selain dirinya. Pepper bingung karena yang menyerangnya bukan manusia. Di tempat lain, Dr. Badger menemui Josephine bertanya apa yang terjadi pada Pepper. Josephine menjawab ia tidak ada di lokasi. Namun yang ia dengar, Pepper melukai dirinya sendiri. Dr. Badger pikir itu tidak masuk akal karena Pepper dibebaskan dan tidak diikat. Walau Badger dokter, namun ia di sini hanya memimpin book club. Josephine sepertinya menyembunyikan sesuatu dan Dr. Badger tidak mengetahuinya namun sadar kalau ada yang salah. Karena Josephine tidak memberi info apapun, ia mengirim email pada seseorang karena ada yang salah di sini. Di saat yang sama, Dr. Badger mendengar ada suara wanita menangis. Ia memeriksa sumbernya dan ternyata berasal dari sebuah pintu. Pintunya tidak memiliki gagang pintu sehingga tidak bisa dibuka. Namun ini sepertinya adalah lift makanan atau mungkin untuk membuang sampah. Ia bisa membuka secara paksa dan susah payah dan menahannya dengan buku. Ia mengintip apakah ada orang yang menangis namun tak terlihat. Untuk melihat lebih jelas, ia menaiki kursi. Ia masih tak bisa melihat siapapun namun buku yang mengganjalnya jatuh sehingga ia terjepit. Di tempat lain, Pepper sedang bersama Lucci. Setelah minum obat, biasanya orang-orang akan menjadi lemas. Namun ternyata Lucci tidak meminum obat. Ia sudah menyerah untuk kabur dari tempat ini sejak lama. Pepper bertanya apa monster yang menyerangnya juga pernah menyerang Lucci. Lucci pernah melihatnya namun tak pernah diserang. Yang dilihat Dory, Coffee, dan Pepper berbeda. Sepertinya makhluk ini akan muncul dengan bentuk berbeda bagi setiap orang. Lucci menjelaskan kalau yang ia lihat adalah sosok bayangan di pojok kamarnya. Bentuknya tak terlalu jelas namun Lucci tahu kalau ia diawasi. Pepper tak mengerti kenapa Lucci tak diserang sementara ia dihajar habis-habisan. Namun walau sudah dihajar, Pepper masih tak menyerah untuk melarikan diri. Di saat yang sama, Dory memberitahu kalau Pepper kedatangan pengunjung. Ternyata orang itu adalah Bill, salah satu polisi yang memasukkan Pepper di sini. Namun kita melihat kalau Bill menembak kepalanya sendiri yang artinya yang di depan Pepper sekarang adalah hantu. Tentunya Pepper tidak tahu kalau Bill sudah meninggal.
Bill bertanya apa yang terjadi pada Pepper. Pepper menjawab kalau ia ketahuan mencuri kunci lalu memukuli dirinya sendiri. Bill tidak mempercayainya. Pepper mengaku kalau orang yang menyerangnya adalah pasien lain di balik pintu silver dan Kopi pikir kalau ia adalah iblis. Mendengar ini, Bill menertawakan Pepper. Bill mengetahui banyak nama iblis dan Pepper pikir ini aneh. Bill berkata kalau ia ingin membebaskan Pepper, namun untuk melakukannya ada hal yang harus Pepper lakukan. Why'd you come tonight if you can't take me now? I was around. Pepper bertanya untuk apa Bill kesini kalau ia tak bisa mengeluarkannya sekarang. Bill menjawab kalau ia akan ada di sini. Beberapa hari kemudian, Pepper dan Kofi bersiap pergi ke restoran. Ini bukan pertama kalinya sehingga Kofi tahu tempat itu. Pepper dan Kofi berencana untuk melarikan diri bersama. Tak lama kemudian Dory datang. Ternyata Kofi mengajak Dory juga untuk kabur. Saat Pepper menunggu, ada orang yang mencarinya. Pria ini bernama Anthony dan ia adalah anak Pepper yang ia abaikan. Hubungan mereka canggung karena Pepper bukan ayah yang baik bagi Anthony. Selama ini Anthony tinggal bersama ibunya, namun karena ibunya baru saja meninggal, ia menghubungi Pepper. Anthony menerima pesan suara Pepper sebelumnya. Ia ragu apakah ia harus datang atau tidak, namun Marisol terus membujuknya. Pepper meminta maaf karena pertemuan pertama mereka setelah sekian lama begini. Pepper ingin tahu bagaimana kehidupan Anthony. Anthony menjelaskan kalau ia baru memulai kuliah, namun Anthony datang di momen yang salah. Sekarang adalah pizza time dan ini adalah momen Pepper akan melarikan diri. Anthony menunjukkan biaya penguburan ibunya sebesar $3.000. Anthony menghubungi Pepper untuk meminta uang. Selama 22 tahun, Pepper tidak pernah memberi child support sehingga Anthony pikir angka ini bisa dibilang murah. Pepper tidak bisa menolaknya, namun dia juga tidak memiliki uang gara-gara membeli drum set. Pepper tidak tenang. Hari ini adalah pizza night. Anthony pikir Pepper lebih memilih makan pizza daripada berbicara dengannya. Di tempat lain, Miss Chris menemui Anan. Miss Chris ingin membicarakan apa yang terjadi pada Pepper. Anan pikir Pepper membaik karena sekarang sudah bisa berjalan. He hurt another patient. Almost killed him. Okay, only. Mereka tahu kalau orang yang menyerang Pepper adalah pasien di balik pintu silver. Miss Chris menjelaskan kalau ia kekurangan staf dan tidak bisa mengawasi pasien itu. Yang punya kunci pintu silver hanya Miss Chris dan Anan sehingga mereka tidak tahu bagaimana pasien itu bisa keluar kamar. Anan tidak memiliki solusi karena ternyata pasien ini selalu bisa keluar kamar dan menyerang pasien lain. Tak lama kemudian, Miss Chris memimpin orang-orang pergi ke restoran. Pepper diberitahu pasien lain kalau mereka semua tahu kalau Pepper ingin melarikan diri malam ini. Kemudian mereka pergi ke sebuah restoran pizza. Tentunya kedatangan banyak pasien rumah sakit jiwa membuat banyak pelanggan lain tidak nyaman. Yang Pepper butuhkan sekarang adalah pengalihan isu sehingga ia bisa kabur. Ternyata di restoran ada orang yang ia kenal saat SMA. Melihat Pepper bersama pasien rumah sakit jiwa membuatnya melihat Pepper dengan tatapan aneh. Pepper memandang Kofi tidak stabil dan mungkin tidak layak berada dengan masyarakat umum. Pepper pikir hanya Lucy yang tak seharusnya tidak ada di sini. Pepper ingin meninggalkan Kofi namun Lucy tidak ingin pergi. Pepper melihat ada bis di luar. Ia bisa menyelinap keluar dan melarikan diri. Pepper tinggal menaiki bis namun ia melihat Lucy membuat masalah dengan pelanggan restoran. Pepper memilih kembali lalu berkelahi di sana. Waktu berlalu karena kekacauan ini, orang-orang kembali dibawa ke rumah sakit jiwa secepatnya. Anan marah karena ia menemukan banyak pasien yang tidak meminum obat. Ia pikir alasan mereka menjadi pemarah karena tidak meminum obat. I need you to tell me about the patient. The one behind the silver door. Pepper bertanya siapa pasien di balik ruangan pintu silver. Dory menjawab kalau setiap kali membicarakannya membuatnya sedih sehingga sebaliknya diabaikan. Pepper sudah muak sehingga ia ingin membukanya secara langsung. Di saat yang sama, Bill muncul menyarankan untuk tidak membuat pasien ini marah. Pepper bingung kenapa semua orang melarangnya melihat siapa pasien di sini. Namun saat melihat lebih jelas, Billy mengeluarkan darah di pelipisnya. Pepper sadar kalau Bill bukan Bill yang sebelumnya ia temukan. Bill berkata ia bisa menunjukkan apa yang terjadi jika Pepper tidak mau menjadi temannya. Pepper bisa melihat ilusi orang-orang dibunuh jika Pepper melawan. Kemudian Pepper kembali menemui Dory, Kofi, dan Lucy. Pepper sadar kalau orang yang mengambil bentuk Bill adalah iblis itu. Ia mengancam jika Pepper kabur, maka orang-orang di sini akan ia bunuh. Awalnya Pepper ingin kabur, namun sekarang ia ingin membunuh pasien misterius itu. Waktu berlalu, Dory sedang di kamarnya. Ia tak bisa tidur dan terlihat gelisah. Ia menggeser lemarinya yang ternyata menunjukkan ada sebuah lubang besar di dinding yang bisa dimasuki. Dory memasuki lubang yang membawanya ke sebuah ruangan lain. Ternyata yang ditemui Dory adalah Dr. Walter. Walter sudah tahu kalau banyak pasien yang tidak meminum obat.
Walter bertanya siapa yang menginspirasi Dory untuk melakukan ini, namun Dory tak menjawabnya. Walter tahu kalau itu adalah Pepper. Walter ingin Dory membawa Pepper menemuinya. Dory menolaknya, namun ternyata Walter akan melakukan hal yang paling Dory tak sukai agar ia penurut. Keesokan harinya, Pepper menjadi lebih kooperatif dan tidak menunjukkan tanda-tanda temperamental. Tak lama kemudian, Josephine datang membawa lumpia. Karena belakangan ini vibe-nya buruk, Josephine berharap ini bisa memperbaiki situasi. Di antara semua orang, Dory yang biasanya ceria malah terus melamun dari pagi. Coffee pikir ada yang salah dengan Dory dan sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam tim. Tak lama kemudian, Miss Chris datang. Ia memarahi Scotch saat melihat para pasien berkumpul dan makan bersama karena ini berbahaya. Di saat yang sama, Anand datang dan memarahi mereka. Anand juga memarahi Josephine karena membawa makanan dari luar. Tak hanya itu, Josephine juga membawa garpu besi yang sangat dilarang di rumah sakit jiwa. Pepper sadar kalau ia tak memiliki senjata sehingga ia membawa satu garpu. Kemudian Anand berbicara dengan para staf. Ia memberitahu kalau rumah sakit akan kedatangan orang pusat. Restoran pizza kemarin mengajukan komplain resmi. Selain itu, Anand pikir Dr. Badger juga mengadu pada pusat karena sudah lama ia tak terlihat. Bagi Anand, yang terpenting baginya adalah agar rumah sakit ini tidak ditutup. Satu saja kesalahan, pusat bisa menutup rumah sakit dan mereka semua kehilangan pekerjaan. Sementara itu, Pepper sedang bersama Coffee, Dory, dan Lucci. Pepper ingin mereka menyerbu pintu Silver dan langsung membunuh pasien itu. Coffee pikir ini ide buruk karena terakhir kali Pepper bertemu dengannya, Pepper bisa dihajar dengan mudah. Dory menambahkan kalau pintu Silver kuat dan tak mungkin bisa dibobol. Coffee pikir mungkin ada jalan lain yang bisa mereka gunakan untuk memasuki ruangan. Mereka tak punya banyak pilihan apalagi nyawa mereka dalam ancaman. I'll take you to him. Dory berkata kalau ia bisa mengantar Pepper menemui pasien itu. Dory berkata kalau pasien itu tidak jahat. Bahkan ia bisa menjadi sangat baik selama mereka melakukan apa yang dia mau. Coffee sadar kalau Dory berteman dengan iblis itu. Dory berkata kalau mereka bukan teman. Ia hanya tidak ingin ada yang meninggal lagi. Mereka sadar kalau Dory bekerja sama dengan si iblis. Karena tidak ingin ada perkelahian, perkumpulan mereka dibubarkan. Saat ini Pepper sedang bersama Scotch. Scotch berkata kalau saat di restoran ia melihat Pepper keluar dan bisa menaiki bis namun ia malah kembali. Pepper bertanya siapa pasien di balik ruang Silver. Scotch menjawab kalau ia hanya seorang pria tua. Pepper tidak percaya dan ingin melihat dengan matanya sendiri. Scotch menolaknya dan menambahkan setelah ia lulus kuliah, ia tidak akan pernah kembali lagi ke sini. Di tempat lain, Coffee sedang mengalami panic attack. Di saat yang sama, telepon umum berbunyi. Coffee mengangkatnya namun hanya berteriak fuck you berkali-kali. Miss Chris mendengarnya sehingga ia menenangkan Coffee. Miss Chris bertanya ada apa. Coffee menjawab kalau ia tak mengerti kenapa semua orang menutupi pasien di balik pintu Silver. Miss Chris menjawab kalau pasien itu memiliki masalah dan jahat namun ia bukan iblis. Coffee tak percaya dan menantang Miss Chris untuk membuka pintu. Miss Chris salah satu pemilik kunci sehingga setuju melakukannya. Coffee yakin sesuatu pasti akan terjadi karena iblis itu tidak ingin ditemui. What are you doing? Sebelum Miss Chris memasukkan kunci, Anand menemukan dan memanggilnya. Menurut Coffee, ini adalah ulah iblis. Sementara itu, Lucci menemui Dory di kamarnya. Lucci ingin tahu apakah Dory memang bekerja sama dengan iblis. Dory meminta Lucci tenang. Ia menjelaskan alasan kenapa iblis tidak menyerang Lucci karena ia tahu tak perlu melakukannya. Lucci menyukai tempat ini dan tak akan pernah pergi sehingga tak perlu diikat. Melihat Lucci membuat Dory mengingatkan pada dirinya sendiri saat masih muda. Mereka sama-sama sudah menyerah karena tidak ada apa-apa di luar sana yang menunggu mereka. Orang-orang di sini adalah yang paling dekat dengan mereka untuk disebut keluarga. Dan untuk keluarga mereka akan melakukan apapun untuk melindunginya. Lucci sadar alasan Dory bekerja sama dengan iblis adalah untuk melindungi mereka. Kemudian Dory menemui Pepper. Dory menjelaskan kalau tempat ini sudah buruk sejak lama. Dr. Walter sering melakukan operasi yang merusak banyak pasien, dan salah satu korbannya adalah Dory. Dory berkata apa karena Walter melakukan hal buruk makanya iblis datang. Atau karena pengaruh iblis Walter melakukan hal buruk. Di masa lalu tempat ini jauh lebih buruk. Iblis itu memakan penderitaan orang-orang dan selalu kenyang setiap saat. Dory menjelaskan kalau iblis akan menunjukkan diri dengan bentuk yang paling bisa dipercaya atau yang paling bisa menyakiti. Pepper bertanya apa iblis ini bisa mati, namun tentunya Dory tidak tahu sehingga bertanya apa Pepper masih ingin bertemu dengannya. Kemudian Dory mengajak Pepper ke kamarnya. Dory menunjukkan pintu rahasia di dindingnya, kemudian Pepper memasukinya. Sementara itu, Coffee sedang bersama Lucci. Lucci sudah mendengar dari Dory kalau yang ia lakukan hanyalah melindungi mereka.
Sementara menurut Coffee, Dory melakukan semua itu karena pengaruh iblis dan tak bersalah. Kemudian mereka ke kamar Dory untuk melihat ruang rahasia di dinding kamar Dory. Lucci tidak ingin memasukinya, namun Coffee ingin memeriksanya. Coffee tahu kalau Dory membawa Pepper ke dalam untuk melawan iblis sendirian. Coffee ingin membantu sehingga ia memasukinya, namun Lucci juga ingin membantu. Tak lama kemudian, Miss Chris, Josephine, dan Scott ke kamar Dory. Mereka tidak bisa menemukan siapapun. Josephine melihat ada sebuah buku di balik lemari. Namun saat digeser, lubang di dinding menghilang. Kembali ke tempat Pepper. Pepper berada di sebuah hallway yang dipenuhi barang. Dory menunjukkan ruangan di mana iblis itu berada. Pepper memasukinya, namun tiba-tiba ia berada di sebuah restoran. Yang ia lihat adalah Anthony saat masih kecil. Ingat, iblis akan menunjukkan diri dalam bentuk yang paling bisa dipercaya atau ditakuti targetnya. Ini adalah salah satu momen yang paling disesali Pepper. Pepper tahu kalau ini adalah ilusi dan tak lama kemudian Dr. Walter datang. Walter tahu semua isi kepala Pepper. Ternyata ibu Anthony tak stabil dan pernah mencoba bundir sehingga ia dirawat di rumah sakit jiwa. Pepper diberitahu kalau ia adalah ayah Anthony yang sekarang baru berusia 3 tahun. Karena semuanya terjadi begitu cepat dan Pepper tidak siap, ia memilih memberikan Anthony pada panti asuhan. Ini adalah penyesalan terbesar Pepper seumur hidupnya. Ibu Anthony terus keluar masuk rumah sakit jiwa sehingga membuat hidup Anthony tidak mudah. Sementara di luar ruangan, Lucci dan Coffee menemukan Dory. Lucci dan Coffee tidak bisa membuka pintu ruangan Pepper berada. Dory menjelaskan kalau tidak akan ada yang bisa masuk sebelum sesi berakhir. Coffee tak ingin menyerah dan mencari jalan lain. Ia melihat pintu Silver namun dari dalam. Coffee sadar kalau ia sedang berada di ruangan pintu Silver. Coffee tak ingin menyerah. Ia terus mencoba mendobrak pintu namun selalu gagal. Di saat yang sama, ia mendengar ada suara pintu terbuka. Ia memeriksanya dan ternyata yang terbuka adalah pintu Silver. Dari pintu Silver muncul sesuatu yang mendekati mereka. Di saat yang sama, pintu Pepper berada bisa dibuka. Coffee dan Lucci memasukinya dan saat ini di dalam ada Pepper yang hanya duduk tak sadarkan diri. Dory menjelaskan kalau selama sesi belum berakhir, Pepper tidak bisa mendengarkan mereka. Kembali ke tempat Pepper. Walter tahu tempat yang paling pas untuk menyerang Pepper. Ia menawarkan kalau ia bisa melepaskan beban penyesalan Pepper ini. Jika Pepper melupakan Anthony dan ibunya, maka ia akan lepas dari rasa bersalah dan bisa melanjutkan hidup dengan lebih positif. But I can't treat you without consent. You have to say yes. Walter tak bisa mengobati Pepper tanpa izinnya. Sehingga Walter butuh konfirmasi apakah Pepper ingin diobati atau tidak dan yang perlu ia katakan hanyalah kata iya. Pepper balik bertanya apa yang Walter inginkan dan Walter menjawab ia ingin keluar dari rumah sakit. Di saat yang sama kesadaran Pepper kembali. Di luar pintu ada yang menggedor-gedor dan itu adalah pasien dari Silver Door. Coffee terus menahannya dan terlihat ada tangan manusia yang mencoba masuk. Sementara Dory memohon Pepper untuk tidak mengeluarkan Walter dari rumah sakit. Pepper bingung karena jika ia tak menurut maka semua orang akan dibunuh. Kemudian mereka melarikan diri ke ruangan lain. Di tempat lain, Anan memanggil Jack dan Catherine. Anan kesini untuk mengembalikan badge polisi milik Bill yang dia temukan di sini. Karena kebetulan ada di sini, Anan ingin meminta bantuan. Anan menjelaskan kalau ada satu pasien lama yang menjadi masalah di sini. Ia tak stabil dan tak bisa diprediksi. Belakangan ini ia sering menyerang pasien lain. Yang diinginkan Anan adalah agar pasien itu dipindahkan karena rumah sakit sudah tidak bisa mengontrolnya. Kembali ke tempat Pepper. Mereka bisa ke hallway dan untuk melarikan diri, Coffee masuk ke ruangan pintu Silver namun tiba-tiba pintu tertutup. Isi ruangan ini sangat kotor dan dipenuhi darah. Di sana, Coffee melihat mayat Dr. Badger. Coffee ingin membuka pintu Silver namun tidak bisa membukanya. Ia melihat Anan, Jack, dan Catherine di luar namun mereka tidak bisa mendengar Coffee menggedor pintu. Tiba-tiba pintu bisa dibuka dan Coffee meminta pertolongan. Walau Coffee mendekat meminta pertolongan, namun karena panik, Jack dan Catherine malah menembak Coffee hingga mati. Waktu berlalu, seorang pria bernama Cliff datang dan ia adalah auditor rumah sakit. Karena banyaknya masalah yang dibuat rumah sakit, ia akan memeriksa apakah rumah sakit ini masih layak atau tidak. Dengan kematian Coffee tentunya membuat keadaan memburuk. Semua orang diinterogasi termasuk staf dan juga pasien. Hasilnya sangat buruk. Cliff memutuskan kalau semua pasien akan dipindahkan ke rumah sakit lain minggu depan. Sementara para staf akan dievaluasi ulang siapa yang akan dipecat atau tidak. Dan setelah kosong, rumah sakit akan ditutup minggu depannya lagi. Kini kita flashback sejenak. Kita akan melihat pria bernama Ralph dan ia adalah suami Dory. Sementara wanita cantik ini adalah Dory di masa mudanya. Dory sedang mengecat dinding rumah.
Ralph merasa tidak ada yang bisa membuat Dory bahagia karena ini adalah warna chat ketiganya minggu ini. Hari ini Ralph pulang lebih cepat. Hari ini adalah hari pemeriksaan mata Dory dan Ralph akan memeriksanya. Ralph membawa Dory ke New Hyde yang di momen ini adalah salah satu rumah sakit terbaik. Dory memeriksa matanya. Ternyata orang yang memeriksanya adalah Dr. Walter, si pendiri rumah sakit. Hasil pemeriksaan mata Dory baik dan tidak membutuhkan kacamata baru. Namun Ralph tidak membawa Dory ke sini untuk pemeriksaan mata. Walter mengantar Dory ke ruangan lain yang sudah dipenuhi dokter dan perawat untuk operasi. Ralph merasa ada yang salah dengan otak Dory dan ingin mengoperasinya. Kembali ke masa sekarang, Pepper sudah mendengar kalau tempat ini akan ditutup. Kini mereka tahu betapa bahayanya pasien di pintu Silver. Mereka tidak bisa membiarkannya bebas pindah dari rumah sakit karena bisa membahayakan lebih banyak orang. Di saat yang sama, telepon umum berbunyi. I'm not letting you out of here. We'll see about that. Pepper mengangkatnya dan yang berbicara padanya adalah Dr. Walter. Walter berkata kalau Pepper lah yang membuat Coffee dibunuh. Agar tidak pusing, Mimin beritahu kalau Walter ini adalah iblisnya. Waktu berlalu saat Pepper di kamarnya, Dory menemuinya. Pepper berkata kalau ia akan kembali menemui Walter dan mencoba membunuhnya walau mungkin ia akan mati. Kemudian semua orang diminta berkumpul di perpustakaan. Anan memberitahu kalau rumah sakit akan ditutup dan semua orang akan dipindahkan ke rumah sakit lain. Anan meminta maaf karena di atas kepemimpinannya banyak dipenuhi ketidaksempurnaan. Dory bertanya siapa orang yang memanggil Jack dan Catherine ke sini. Anan tak menjawabnya, namun Dory tahu kalau itu adalah Anan. Waktu berlalu, pertemuan berakhir dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu. Di saat yang sama, dari radio terdengar akan ada hujan badai besar di sini. Di saat yang sama, Anthony datang. Anthony melihat berita tentang Coffee sehingga ke sini untuk memeriksa Pepper. Pepper berkata kalau Anthony harus segera pergi dari sini selagi bisa. Yang Anthony rasa seolah Pepper mengusirnya. Pepper meminta maaf atas keputusan yang telah ia lakukan di masa lalu. Pepper bersedia membayar semua biaya penguburan ibu Anthony. Namun Pepper meminta Anthony pergi sekarang karena di sini tidak aman. Sementara itu, Miss Chris juga merasa bersalah. Sebelumnya, Coffee memberitahu kalau yang tinggal di balik ruang pintu Silver adalah iblis namun ia tak mempercayainya. Miss Chris yang memiliki kunci memeriksanya. Terlihat ruangannya jauh berbeda dengan apa yang Coffee lihat sebelumnya. Yang ada di sini adalah seorang pasien terlambat rumah sakit bernama Arnold. Saat Miss Chris bekerja di sini, Arnold sudah menjadi pasien di sini. Dari berkas, Arnold menjadi pasien di tahun 1965. Di hari ketiga, Arnold dilakukan lobotomi. Setahun kemudian, Arnold melakukan pembunuhan dan setelah itu Arnold dikurung di ruangan ini sampai sekarang. Walau Arnold hanya tidur, namun Miss Chris merasa kalau kematian Coffee adalah salah Arnold. Miss Chris menjelaskan saat ia masih kecil, ibunya bercerita tentang makhluk yang memakan kesengsaraan dan namanya adalah Dapi. Miss Chris pikir makhluk di tubuh Arnold adalah Dapi. Konon untuk melawan Dapi tinggal dilempar dengan beras. Dapi akan menghitung beras itu dan saat selesai menghitung matahari akan terbit dan Dapi harus kembali ke alamnya. Miss Chris memberitahu kalau rumah sakit akan ditutup dan semua orang akan pindah. Dengan begitu, Dapi akan kelaparan karena ia makan dari kesengsaraan orang lain. Namun saat akan pergi, Miss Chris akan melempar beras sehingga Dapi akan menghitung beras dan tertinggal di sini saat semua orang pergi. Sementara itu, Dory sedang di kamarnya. Dari lubang di dinding, ia mendengar ada suara tangisan. Dory memeriksanya dan memastikan kalau suara itu memang dari dalam dinding. Kemudian Dory memasuki dinding dan yang ia temukan adalah dirinya sendiri saat masih muda. Ingat, Dapi bisa menunjukkan penyesalan terbesar targetnya dan ini adalah penyesalan Dory. Dory membiarkan suaminya membawanya ke sini lalu Dory malah membawa lebih banyak orang ke sini. Dory berkata kalau ini bukan salahnya karena ini adalah salah Dapi. Dapi mengancam Dory untuk membuat Pepper mengatakan iya atau semua orang akan dibunuh. Kemudian Dory menemui Anan. Dory meminta Anan untuk tidak mengeluarkan Dapi. Ternyata bukan hanya Dory yang bekerja untuk Dapi tapi begitu pun dengan Anan. Anan membantah dan berkata kalau pembicaraan tentang Dapi atau iblis di sini hanyalah gosip. He made you an offer and you said yes. Dory sadar kalau Anan tidak hanya bekerja sama dengan Dapi tapi membiarkan Dapi memasuki tubuhnya. Pepper ditawari perjanjian namun ditolak sementara Anan menerimanya. Anan mengusir Dory namun Dory memilih menyerang dan membunuhnya. Suara teriakan Anan terdengar sehingga banyak orang yang memeriksanya. Yang mereka temukan adalah Dory yang dipenuhi darah Anan. Waktu berlalu, Dory tersadar di kamarnya dan diikat karena sekarang ia berbahaya. Dory berkata ia terpaksa melakukannya karena ada iblis dalam diri Anan. Tentunya dengan apa yang terjadi membuat orang-orang takut dan juga bingung.
Miss Chris memberitahu kalau ia sudah menelpon polisi. Untuk sekarang, pilihan terbaik adalah agar orang-orang kembali ke unit mereka masing-masing. Waktu berlalu saat Dory tidur, Dapi datang untuk membebaskan ikatannya. Di saat yang sama, polisi datang dan salah satunya adalah Jack dan Catherine. Dory memeriksa lemarinya untuk membawa pakaian yang pertama ia pakai saat datang ke sini. Kemudian orang-orang melihat Dory yang entah bagaimana berhasil keluar rumah sakit. Ia memanjat pagar besi berduri. Jack mencoba keluar rumah sakit namun entah kenapa pintu tak bisa dibuka. Dory memanjat bukan untuk melarikan diri. Ia ingin bundir kemudian menjatuhkan diri dari atas pagar. Saat pintu keluar bisa dibuka, semuanya terlambat karena Dory sudah meninggal. Pepper sangat terpukul sementara Lucy pikir mereka tidak akan bisa keluar dari rumah sakit. Miss Chris berkata kalau ia percaya kalau yang melakukan semua keburukan di sini adalah iblis. Kini staf dan pasien bergabung namun tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mundur lagi ke masa lalu, kita akan melihat rumah sakit sedang merayakan hari terakhir Walter bekerja di rumah sakit. Pria ini adalah Arnold, pasien yang di masa depan ditahan di ruang pintu silver. Saat ini, Walter sedang bercerita dengan temannya. Ternyata Walter sudah melakukan 800 kali lebih lobotomi. Walter menjelaskan kalau belakangan ini ada suara di kepalanya yang bertanya apa Walter bisa melakukan hal lebih baik di luar atau di dalam rumah sakit. Akhirnya Walter menjawab iya dan ini adalah momen di mana Walter membuat perjanjian dengan Dapi. Walter ingin membuat sebuah mobil khusus di mana ia bisa melakukan lobotomi di mana saja. Bagi Walter, lobotomi bukan sekedar pekerjaan melainkan sudah semacam hobi. Buat yang gak tahu, lobotomi adalah operasi otak. Di tempat lain, Arnold sedang bersama Dory muda. Menurut Dory, tidak adil Walter bisa keluar sementara mereka terjebak di sini padahal Walter sudah melakukan lobotomi gila pada mereka. Di malam hari, saat Walter membereskan barang-barangnya, Arnold menyerang dengan mencekik Walter. Walter melawan dengan menggores leher Arnold namun gagal membunuhnya. Dory melihat Walter diserang Arnold namun ia memilih untuk membiarkan Walter mati. Artinya, Walter yang selama ini kita lihat di masa depan adalah Dapi yang mengambil alih wujudnya. Karena Arnold ketahuan membunuh, ia dipindahkan ke ruang pintu silver yang merupakan ruang isolasi. Saat dikurung, Arnold melihat kembali Walter namun tentunya ia adalah Dapi. Dapi berkata kalau ia semakin kuat saat bersama Walter. Walter sering melakukan lobotomi yang membuat pasiennya menderita dan ingat Dapi makan kesengsaraan orang di sekitarnya. Tentunya Dapi marah karena sekarang ia kehilangan sumber makanan lezat. Dapi mengancam kalau sekarang Arnold yang harus memberinya makan atau Dory akan dibunuh. Itulah kenapa setelah Walter meninggal Arnold menjadi wadah baru untuk Dapi. Dan di masa sekarang Dapi ingin Pepper menjadi wadah barunya. Kembali ke masa sekarang. Walau polisi ada di sini, namun baik mayat Anan atau Dory belum dievakuasi karena akan ada badai yang datang. Sementara Pepper sedang bersama Miss Chris dan Lucy. Pepper ingin membunuh Arnold dengan tangannya sendiri. Walau Miss Chris tahu ada yang salah, namun dia masih tidak ingin Arnold dibunuh. Lucy ingin keluar, namun polisi menghentikannya. Terjadi kekacauan antara polisi dan pasien sehingga polisi membiarkan mereka keluar. Ini hanyalah pengalihan karena Miss Chris akhirnya memutuskan untuk memberi kunci pintu silver pada Pepper. Di saat yang sama, listrik mati. Rumah sakit menggunakan pintu elektrik sehingga tanpa listrik pintu tak bisa dibuka. Kembali ke tempat Pepper. Akhirnya Pepper memasuki pintu silver. Yang ia lihat adalah Arnold yang sudah sangat tua dan lemah. Terlihat dari luka di lehernya kalau ia memang Arnold. Walau tubuh Arnold tidur namun ia tahu kalau Dapi masih bisa mendengarnya. Pepper mengancam untuk membiarkan orang-orang pergi atau Arnold akan ia bunuh. Sementara itu, Miss Chris ditemani Catherine akan menyalakan generator cadangan. Mereka mendengar ada suara dari ruang pintu silver. Catherine memeriksanya namun di sana hanya ada Pepper. Arnold hidup dengan life support sehingga tanpa listrik nyawanya dalam bahaya. Sementara Pepper sedang berada di dalam dunia Dapi dengan tubuh Walter. Pepper tak bisa bergerak. Dapi menjelaskan kalau ia dan Walter bekerja sama dengan sangat baik. Rumah sakit akan ditutup dan Dapi tidak ingin ditinggalkan di sini sendirian dan kelaparan. Dapi tahu kalau Arnold sudah tak mampu menjadi wadahnya lagi sehingga ia ingin pindah ke tubuh Pepper. Yang perlu Pepper lakukan adalah mengizinkannya karena Dapi tidak bisa begitu saja masuk. Tentunya Dapi mengancam jika Pepper menolak maka ia akan membunuh semua orang termasuk Anthony. Pepper tahu kalau ini hanyalah ancaman kosong sehingga ia melawan. Namun Dapi tak semudah itu dikalahkan lalu ia merobek wajah Walter yang menunjukkan wajah aslinya. Sementara di dunia nyata, karena kondisi yang buruk, Miss Chris melakukan CPR pada Arnold. Karena tak kunjung membaik, Catherine menggantikannya namun Arnold bangun lalu membunuh Catherine. Suara teriakan Catherine terdengar oleh semua orang. Jack dan Scott memeriksa ruang pintu silver namun yang mereka temukan hanyalah mayat Catherine. Baik Miss Chris atau Arnold masuk ke ruang lain pintu silver. Jack dan Scott tidak mau mengejar Arnold.
Lucci dan Anthony baru sadar kalau Pepper tidak ada di antara mereka. Sementara Jack tak ingin hanya diam sehingga ia mencoba memecahkan jendela. Karena ini rumah sakit jiwa, tentunya kaca yang digunakan berbeda. Kembali ke tempat Pepper. Pepper mencari jalan keluar namun tak bisa menemukannya. Pepper melihat lagi Dapi. Dapi berkata kalau ia akan membunuh Anthony jika Pepper tidak mengizinkannya memasuki tubuhnya. Di tempat lain, tahu kalau Dapi butuh makanan, Arnold mulai menyerang pasien lain. Walau ia pria tua namun dia memiliki kemampuan manusia super. Pasien lain hanya bisa bersembunyi. Josephine melihat kalau Arnold bisa menghancurkan pintu keluar sehingga beberapa bisa kabur ke ruangan lain. Scotch mengintip dan yang ia lihat adalah wujud asli Dapi. Sementara itu, karena Dapi sedang mengamuk, Pepper sendirian. Ia mendengar suara nyanyian Dory lalu mengikutinya. Hal ini membuat Pepper berhasil sampai ke kamar Dory dengan selamat. Di tempat lain, Lucci dan Anthony masih di ruang pintu Silver. Lucci memasuki ruangan lain, namun sebelum Anthony pergi, ia melihat Arnold. Arnold meminta bantuan Anthony untuk membawanya keluar. Anthony tak tahu kalau Arnold berbahaya sehingga mau membantu. Kembali ke tempat Pepper. Pepper melihat ada pasien lain yang terluka parah lalu meninggal. Tak jauh dari sana, ia juga melihat Lucci yang terpental. Ternyata karena bersedia membantu Arnold malah membuat Dapi kini bisa menggunakan tubuh Anthony. Pepper menghentikan Anthony membunuh Lucci. Dapi berkata kalau satu-satunya cara menyelamatkan Anthony adalah mengizinkannya memasuki tubuh Pepper. Pepper tak ingin menyerah. Ia tak membiarkan Dapi menguasai Anthony. Anthony melawan namun bukannya balik memukul, Pepper malah memeluk Anthony dan meminta maaf. Di saat yang sama, listrik kembali berbunyi karena Miss Chris berhasil menyalakan generator. Kini orang-orang bisa keluar dan bantuan juga datang. Orang yang terluka akan segera diobati sementara Miss Chris dan Lucci masih berada di dalam. Miss Chris berkata kalau tidak ada yang salah dengan Lucci. Jika Lucci keluar dari pintu yang sama dengan yang lain, Lucci akan dipindahkan ke rumah sakit lain. Sehingga Miss Chris memberinya jalan lain agar Lucci bisa terbebas. Waktu berlalu, Pepper dipindahkan ke rumah sakit jiwa lain namun fasilitasnya jauh lebih baik. Hubungannya dengan Anthony juga membaik. Pepper menjelaskan kalau penyesalan terbesarnya adalah mengembalikan Anthony ke panti asuhan saat ia berusia 3 tahun. Saat muda, Pepper adalah seorang drummer di sebuah band. Ia memiliki kekasih dan karena sering berpindah-pindah kota, Pepper sering tak memiliki hubungan yang lama. Suatu hari, ia diberitahu kalau ternyata ia memiliki anak yaitu Anthony. Pepper sangat bingung harus berbuat apa. Ibu Anthony di rumah sakit jiwa karena tidak stabil, namun Pepper juga belum siap membesarkan Anthony sendirian. Itulah kenapa Pepper memilih memberikan Anthony pada panti asuhan, namun ini adalah penyesalan terbesar di hidupnya. Anthony memahaminya dan ia memaafkan Pepper. Anthony bertanya apa Pepper bisa menghadapinya sendirian. Ternyata Pepper kalah dan untuk menyelamatkan Anthony, ia mengizinkan Dapi memasuki tubuhnya. Pepper akan menahan ancaman Dapi untuk melukai orang lain dan dengan begitu series ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Berbeda dengan 2 season sebelumnya yang mengambil sisi horor dari sejarah yang memang terjadi, di season ini berbeda karena tidak memiliki unsur sejarah. Mimin sebenarnya lumayan suka dengan ceritanya, namun Dapinya ini kurang banget penjelasannya, jadinya kayak masih banyak banget misterinya. Jadi untuk tema, Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Dapi adalah misteri paling besar di sini. Gak jelas bagaimana cara kerja Dapi. Serangan Dapi terlihat seperti genjutsu atau serangan psikologis, tapi ia juga bisa memberi Arnold pria tua lemah memiliki kemampuan manusia super. Yang menurut Mimin paling tidak konsisten adalah para staf. Ketika cerita berakhir, terlihat kalau ternyata sebenarnya mereka bukan orang jahat, bahkan Dr. Anan. Namun kelakuan mereka di awal cerita sengaja dibuat seperti orang jahat. Ini membuat developing karakternya tidak konsisten. Karena kekuatan Dapi ini gak dijelasin, jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesar di series ini adalah ternyata iblis memang nyata. Apakah Walter melakukan hal buruk sehingga iblis datang? Atau apakah Walter melakukan hal buruk karena pengaruh iblis? Cuma yang pasti Dapi ini nyata dan berpindah-pindah tubuh. Mimin suka twistnya karena setidaknya ada aspek spiritualnya daripada dibuat thriller biasa. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Mimin suka banget endingnya. Banyak orang yang meninggal sehingga lumayan disayangkan. Mimin suka konsep kalau iblisnya gak kalah begitu saja. Pepper mengorbankan diri untuk dijadikan wadah iblis karena artinya sekarang malah seperti iblis itu terperangkap di tubuhnya. Namun tentunya Pepper harus bisa mengendalikannya atau hidupnya akan menderita. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Mimin lumayan suka sama franchise The Terror ini. Tapi kalau dibandingkan dengan 2 season sebelumnya, cerita kali ini adalah yang paling lemah. Bukan terbaik, bukan berarti buruk karena Mimin enjoy aja nontonnya. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 9/10.
Jadi overall rating The Terror Season 3 Devil in Silver tahun 2026 adalah 8. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.